Karena saya percaya kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itu yang membuat kedamaian. Kalau kita ingin di Jakarta ini muncul kedamaian, maka sila kelima dibereskan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bicara persatuan, kita selalu bicaranya sila 1 dan 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita bicarakan itu kerukunan antar umat beragama. Terus kita sila ketiga soal persatuan Indonesia. Kita lupa fondasinya pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan persoalan yang sederhana. Karena itu komitmen kita, sekalian. Penuh ini menandakan di sini solid, di sini siap kerja keras bersama dan siap untuk menyongsong perubahan. Sekarang saya geser ke sebelah kanan. Boleh ya? Bersama Ustadz Hasan Latif di sini. Bapak-bapak ibu sekalian, kita berkumpul bukan sekedar berkumpul. Kita berkumpul satu jalan sehat. 2, kita mengirimkan pesan kepada semua bahwa masyarakat di Pangkep bukan sekadar ingin keberlanjutan. Masyarakat di Pangkep ingin perbaikan. Kita ingin supaya Anies Baswedan misalnya kita rawat di dalam suasana itu. Karena sangat mungkin Anies Baswedan itu diintip dan tidak diceploskan oleh mereka yang tidak menghendaki Anies Baswedan memimpin Green. Karena dianggap bahwa dia gampang aja, Anies Baswedan dianggap akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam isu akan diberikan. Padahal Anies Baswedan adalah gubernur dari sebuah ibu kota negara yang sangat plural. Jadi bayangkan misalnya nanti mulai ada spanduk lagi bahwa ini soal apa namanya mayat segala macam yang sebetulnya dibikin oleh sesuatu orang aja, tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan seolah Anies Baswedan intoleran. Jadi Anda perhatikan, semakin banyak atau akan ada semakin banyak black campaign pada Anies Baswedan. Itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan sudah di atas. Itu biasanya. Pemimpin Indonesia ke depan harus tangguh dan proaktif menjawab berbagai tantangan internasional. Figur inilah yang dimiliki calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies ini terlambat jadi presiden, walau sesungguhnya tidak ada kata terlambat, kata pengamat politik internasional, Teguh Santosa, dalam acara peluncuran buku, Anies Baswedan The Rising Star, karya Samsul Muarif di markas tim pemenangan nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin. Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Teguh berandai-andai, jika Anies tak terlambat menjadi presiden atau menjadi presiden RI pada 2019 lalu, mungkin Ukraina tak akan diserang Rusia atau mungkin yang menyatukan Iran dan Arab Saudi bukan Cina, tetapi Indonesia. Kalau sekarang Indonesia jadi pemimpin G20 atau ASEAN itu hanya giliran. Baru hebat misalnya kalau pertemuan dialog Kim Jong-un dan Donald Trump terjadi di Indonesia, jelasnya. Jurnalis senior ini membeberkan, kualifikasi pemimpin yang dibutuhkan masyarakat dunia saat ini adalah sosok yang bisa menjadi pemain tengah. Anies dinilainya masuk kriteria itu lantaran masuk dalam daftar 100 intelektual publik dunia. Orang hanya bisa jadi pemain tengah kalau dia punya nilai sehingga dia tidak bisa ditarik ke atas, tidak bisa ditarik ke bawah. Tegas Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI. Dosen Hubungan Luar Negeri Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah ini menambahkan, dengan situasi seperti sekarang ini, Presiden Indonesia ke depan tidak boleh sembarangan. Orang seperti apa yang dibutuhkan dunia untuk bisa bermain di situasi seperti itu? Ia bukan orang yang kaleng-kaleng, cetus Teguh. Lebih lagi ia melanjutkan, tapi orang yang punya karakter, orang yang punya rekam jejak, orang yang punya rekam karya, orang yang mendapat pengakuan, karena itulah yang dibutuhkan. Teguh menambahkan,
Dari buku Anies Baswedan The Rising Star, bisa dilihat sejumlah media internasional seperti TheConversation.com, CNN, Washington Post, dan The Sydney Morning Herald menunjukkan citra politik Anies yang sangat positif di mata mayoritas masyarakat. Untuk diketahui, peluncuran buku tentang Anies tersebut dimoderatori oleh Teguh Juwarno dan turut diramaikan dengan diskusi yang melibatkan Ko-Kapten Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong, dan Deputi Media dan Komunikasi Timnas Amin, Saur Huta Barat. Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menggelar kampanye akbar di lapangan Pandawa Saimbang, Tengal, Jawa Tengah. Saat penutupan sambutannya, Anies membacakan selawat asigil di hadapan ribuan pendukungnya. Ya Allah, berikanlah selawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang zalim agar mendapat kejahatan dari orang zalim lainnya, selamatkanlah kami dari kejahatan mereka, kata Anies yang ditutup kalimat amin oleh seluruh pendukung yang hadir. Solawat asigil merupakan doa yang ditunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW dan doa permohonan agar dijauhkan dari orang-orang zalim. Sebelumnya, Anies menyampaikan beberapa janjinya jika terpilih menjadi Presiden 202 nanti. Di antaranya adalah memastikan kesejahteraan petani dan kebebasan berpendapat masyarakat. Anies menjelaskan, kebebasan masyarakat saat ini terbatas. Hal ini bahkan juga dialaminya sebagai capres di setiap kegiatan kampanyenya keliling Indonesia. Perjuangan penuh dengan tantangan, kita ini kalau mau kumpul-kumpul susah, lapangan ada, izinnya susah. Nanti sudah dapat izin, izinnya kita kantongin, hilang dari kantong, mau pakai tempat tiba-tiba nggak bisa, kata Anies. Buat saya dan Gus Imin ini bukan soal persoalan politik, ini adalah nasib rakyat Indonesia yang sama-sama akan kita ubah. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar kampanye akbar di Tegal, Jawa Tengah. Anies menyinggung situasi Indonesia saat ini yang menurutnya tidak baik-baik saja. Sebagai contoh, fakta yang tidak terbantahkan adalah mencari pekerjaan sulit. Anies menyebut, masalah ini tidak boleh diteruskan. Anak-anak muda cari pekerjaan, susah apa gampang? Mau diteruskan? Kata Anies. Buat saya dan Gus Imin, ini bukan soal persoalan politik, ini adalah nasib rakyat Indonesia yang sama-sama akan kita ubah, perjuangan penuh dengan tantangan, tambah dia. Ex-Gubernur DKI ini menyinggung soal dirinya dan Cak Imin yang kesulitan untuk kampanye. Izin dipersulit, bahkan jika sudah keluar, tiba-tiba bisa dibatalkan. Kita ini kalau mau kumpul-kumpul susah, lapangan ada izinnya susah, nanti sudah dapat izin, izinnya yang sudah dikantongi, hilang dari kantong, mau pakai tempat tiba-tiba enggak bisa, ucap dia. Oleh sebab itu, Anies mengajak rakyat Tegal untuk memilih Paslon 01 pada tanggal 14 Februari. Ia menjanjikan perubahan untuk rakyat Indonesia,